Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita menggunakan itu untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan, dan kita juga mau mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan melalui pujian ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Biarlah kita mau tinggikan Dia, oleh karena kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum-Ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Nyanyikan pujian ini dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan Tuhan. Haleluya. Perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan Tuhan yang sudah Dia kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Betapa kami kagum akan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang terus Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami. Kami mau menaikkan setiap pujian kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan kehidupan kami. Biarlah Tuhan berkenan atas hidup kami, dan juga Tuhan memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Biar Engkau saja yang ada di tengah kami. Kami rindu merasakan jamahan-Mu. Kami rindu merasakan lawatan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Tuhan dalam kehidupan kita, itulah yang membuat kita ada satu kerinduan untuk selalu datang kepada Tuhan, berkumpul untuk memuji Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian, kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan.
berkumpul bersama memuji Tuhan. Tinggikan nama Yesus. Haleluya. Meninggikan namanya Yesus. Kita tanggalkan segala beban yang berat. Puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku. Kekuatanmu, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku. Amin. Kekuatanmu, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanku. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Amin. Haleluya. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Haleluya. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Amin. Haleluya. Roh Kudus yang mengerjakan sukacita itu di dalam hati kita. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini, itu pun dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Kesukaan sorga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memiliki kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Kesukaan sorga. Kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan sorga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memiliki kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Sebab itu ku puji. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kita terima sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Sebab itulah yang membuat kita kuat di dalam Tuhan, membuat kita semakin semangat mengiring Tuhan. Nyanyikan pujian ini, terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sorga nyata penuhiku. Haleluya, terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sorga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sorga nyata penuhiku. Sukacita sorga nyata penuhiku. Sukacita sorga nyata penuhiku. Haleluya. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Allah itu, Roh Kudus itu, ada sukacita di dalam kita. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita percaya di dalam firman Tuhan itu pun ada sukacita yang disampaikan, ada berita sukacita yang disampaikan kepada kita. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah di dalam Tuhan, sebab hanya Yesus sendiri juru selamat kita, tidak ada yang lain. Kita menyanyikan pujian, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Yesusku penyelamatku, Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi
pelindung. Dialah Yesus Kristus namanya. Amin. Puji Tuhan. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah, soraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, 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 haleluya. Benar Engkau adalah penghibur bagi kami Tuhan. Engkau menara kekuatan kami Tuhan Yesus. Dan di dalam Engkau ada sukacita yang besar. Dan itu kami terima dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini sukacita itu nyata dalam kehidupan kami ketika kami menaikkan pujian bagi Tuhan. Kami percaya puji-pujian kami sebagai satu dupa yang harum bagi Tuhan. Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kami pada hari ini Tuhan. Dan tiba saatnya kembali Tuhan, kami akan dengar firman-Mu. Berbicaralah bagi kami hari ini Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami Tuhan. Biarlah itu tertanam dalam kehidupan kami, bukan saja kami simpan dalam hidup kami, tetapi kami mau lakukan apa yang Engkau perintahkan melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Dengan penuh sukacita Tuhan, karena firman-Mu itu terus bekerja dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu, hikmat marifat Tuhan, urapan yang baru Engkau berikan dalam kehidupan hamba-Mu. Urapan yang sama ada dalam kehidupan kami jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau terima firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berterima kasih kalau saat ini saya masih diberikan kesempatan untuk ambil bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala, Bapak Ibu Wakil Gembala yang juga mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak berlama-lama saja, kita buka Alkitab kita, terambil dari kitab Galatia 5, ayat 22 sampai dengan 23.
Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi buah roh ialah, saudara perhatikan Alkitab katakan ini bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Kalau berbicara tentang buah-buah roh itu terdiri dari beberapa buah. Contohnya ada buah mangga, pisang, manggis, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa memilih buah mana yang kita suka, mana yang kita tidak suka. Tetapi kalau bicara tentang buah, hanya ada satu buah yang terdiri dari bagian-bagian dari buah tersebut. Contohnya, buah mangga itu hanya satu buah mangga yang terdiri dari batangnya, kulitnya, dagingnya, kulit biji sampai biji dan lain sebagainya. Sehingga ketika firman Tuhan katakan bicara tentang buah roh, di dalamnya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini, kita mau bicara tentang salah satu bagian dari buah. Sebagaimana tadi saya katakan, saya gambarkan kalau buah mangga itu terdiri dari kulit, daging, dan seterusnya. Nah, saat ini kita mau berbicara tentang salah satu bagian dari buah roh, yaitu sukacita. Nanti di bagian yang lain ada pembicara-pembicara yang lain berbicara tentang kasih, bicara tentang kelemah lembutan, bicara tentang damai sejahtera, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita mau berbicara tentang sukacita. Sementara kita tahu berdasarkan perikop yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu adalah hidup menurut daging atau roh. Artinya kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan antara hidup menurut daging dan menurut roh. Kita tahu semua bahwa kalau kita hidup menurut daging, kita akan mengalami kebinasaan atau kita akan mati kekal, saudara. Tetapi kalau hidup saudara mau dipimpin oleh roh, hidup menurut pimpinan Roh Kudus, maka Alkitab katakan kita akan memperoleh jaminan hidup yang kekal. Kan itu dikatakan di dalam kitab Roma 8 ayat 5-6. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 5-6. Firman Tuhan katakan begini, saudara. Roma 8 ayat 5-6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging, saudara perhatikan, adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang hidup menurut daging, yang memikirkan masalah daging saja, adalah orang-orang yang hanya untuk menyenangkan daging semata. Artinya dia hanya memikirkan tentang kesuksesan, keberhasilan, ketenaran. Nah, saudara lihat, orang-orang yang seperti ini, bisa saja dia sebagai orang percaya, bisa saja tiap minggu dia ke gereja. Tapi orientasi pemikirannya hanya untuk hal-hal yang bersifat daging. Sehingga apa yang dia inginkan dalam hidupnya untuk mencapai kesuksesan, dia akan menghalalkan segala macam cara. Karena prinsip orang yang hidup dalam daging, yang penting dirinya senang, biar orang susah. Sehingga seringkali saudara perhatikan, dia bisa aja pinjol atau dia pinjaman online, tapi dia tidak pakai namanya, dia pakai nama orang lain. Sementara dia hidup dengan kesenangan penderitaan orang lain. Nah, itu yang saya katakan, orang-orang yang hidup dalam daging, dia hanya memikirkan tentang dirinya. Boro-boro dia memikirkan sesudah kematian dia mau kemana, dia tidak pernah tahu, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan kepada saudara dan saya, orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh roh, orang-orang yang hidup menurut roh, sekalipun dia ingin sukses, dia ingin dikenal, bukan terkenal, saudara. Dia ingin dikenal. Tapi perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu sesuai pimpinan tuntunan oleh Roh Kudus. Sehingga orang-orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus akan mengingatkan dia ketika dia ingin sukses, dia ingin berhasil,
Roh Kudus akan mengingatkan dia ada hal-hal yang tidak berkenan dan yang berkenan untuk dia lakukan. Tapi orang-orang yang hidup menurut daging, dia akan menghalalkan segala macam cara untuk mencapai kesuksesan. Maaf bicara, berapa banyak orang-orang percaya yang mengaku notabene dia sebagai orang Kristen, korupsi. Yang penting dia terkenal, yang penting dia berhasil, yang penting dia sukses. Kan itu Alkitab katakan dengan sangat jelas, orang-orang yang hidup menurut daging, dia akan mengalami kebinasaan, dia akan mengalami kematian kekal. Tetapi orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh, sekalipun dia bisa berhasil, sekalipun dia biasa sukses, bukan terkenal, dikenal karena perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan. Tetapi satu hal yang perlu diingat, bahwa dia punya jaminan kehidupan kekal di dalam hidupnya. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, kita dituntut untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita dapat melahirkan buah roh. Sekali lagi, kita dituntut untuk hidup sesuai firman Tuhan. Kita dituntut dipimpin oleh Roh Kudus agar supaya melahirkan buah roh di dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini kita mau memperhatikan salah satu tema yang diberikan kepada saya tentang buah roh, yaitu sukacita, rejoice. Artinya bahwa bukan berarti kita dapat memilih salah satu dari 9 buah roh yang dibicarakan oleh kitab Galatia ini. Seluruhnya 9 buah roh ini kita harus lakukan. Tetapi hari ini, saat ini, kita mau bicarakan salah satu bagian dari buah roh itu, yaitu sukacita, saudara. Pada hakikatnya, sukacita itu mutlak. Harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Sekalipun sukacita atau rejoice, kita kenal nama lain, dan kesenangan atau dikenal dengan orang dunia bilang happy, itu adalah dua hal yang sama, karena sama-sama muncul atau memiliki emosi yang positif. Tetapi ada perbedaan di sini antara rejoice dan happy, atau sukacita dan kesenangan. Karena kesenangan itu bersifat materi, bersifat sementara, yang bersumber dari luar. Artinya begini, saudara. Ketika saudara dapatkan sesuatu, saudara mungkin happy, saudara senang. Katakanlah kalau saudara dapat handphone baru ya, oh senang. Pada saat itu saudara senang, karena setiap saat saudara gosok handphone jangan sampai bergaris, kotor dan lain sebagainya. Karena pada saat itu. Tapi 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian dia sudah menjadi barang lama, saudara. Hilang kesenangan saudara. Tetapi sukacita yang muncul dari dalam itu tidak akan hilang. Karena itu dikatakan di sini, sukacita dalam bahasa Yunani yaitu kairo, yang berarti kasih karunia. Jadi sukacita yang dimaksud adalah sukacita yang datangnya dari Tuhan, yang merupakan perwujudan dari kasih karunia Tuhan. Karena itu ketika kita menyadari bahwa ada kasih karunia Tuhan yang begitu besar yang diberikan kepada kita, itulah yang membuat kita semakin semangat di dalam Tuhan. Kita memperoleh kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Karena itu munculnya dari dalam. Karena kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Rasul Paulus katakan di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Kita lihat bersama. Dalam Filipi 4 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan begini, saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Sukacita itu hadir karena relasi atau hubungan kita dengan Tuhan itu tetap terjaga. Sebagaimana tadi saya katakan, sukacita dengan bahasa yang lain yaitu kairo. Kairo itu adalah kasih karunia Tuhan. Nah, kalau saudara kita menjaga relasi kita dengan Tuhan, selalu punya waktu, sebagaimana tadi saya gambarkan, orang yang hidup dipimpin oleh roh, berbeda dengan orang yang dipimpin oleh daging. Atau orang yang hidup menurut daging, berbeda dengan orang yang hidup menurut roh. Orang-orang yang hidup menurut daging, yang dia pikirkan dalam pikiran hanya untuk keberhasilan, kesuksesan. Tetapi orang-orang yang hidupnya menurut roh, dia selalu memprioritaskan Tuhan di dalam setiap kehidupannya.
Sehingga setiap pagi ketika dia bangun, dia utamakan Tuhan. Dia berdoa dulu. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Karena pada waktu dia bisa buka mata, dia bilang, Tuhan terima kasih banyak. Kalau hari ini saya bisa buka mata, saya bisa melihat, saya bisa bergerak, dan seterusnya. Kan itu saya mau katakan kepada saudara. Sukacita itu adalah merupakan kasih karunia Tuhan. Itu selalu muncul dari dalam hati saudara. Nah, bagaimana sukacita itu muncul kalau saudara tidak pernah membangun relasi dengan Tuhan? Sukacita itu akan hadir dalam setiap kehidupan orang-orang percaya ketika dia selalu membangun hubungan dengan Tuhan atau relasi dengan Tuhan itu tetap terjaga. Sebab di dalam Tuhan, Alkitab katakan, kita punya jaminan dan kepastian pengharapan hidup yang kekal. Haleluya. Kan itu setiap orang percaya yang ketika dia menyadari bahwa dia sudah dijamin keselamatan hidupnya. Bahwa dia percaya bahwa sesudah kematian, dia akan memperoleh jaminan hidup kekal yang dijanjikan Allah di dalam hidupnya. Sehingga di dalam setiap kehidupannya ada rejoice, ada kairo, ada sukacita, ada kasih karunia Tuhan yang limpah di dalam setiap kehidupan dia. Nah, mengapa sebagai orang-orang percaya kita harus bersukacita? Sebab kita adalah umat ketebusan Allah yang hidupnya tidak lagi untuk dirinya sendiri, tapi hidupnya untuk orang lain juga. Itu juga yang kemudian dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab yang sama, di pasal yang sama, tapi ayat yang kelima, di mana firman Tuhan katakan begini, saudara. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Amin. Artinya bahwa jangan selalu kalau kita ketemu orang, selalu kita ceritakan tentang kesulitan kita. Selalu kita mengeluh tentang beratnya kehidupan ini. Kalau orang-orang sebagai orang percaya yang notabene selalu kalau ketemu orang, dia cerita tentang masalah hidupnya, pergumulan, semua manusia sama. Tidak ada satu manusia dalam dunia ini yang tidak punya masalah, yang tidak punya pergumulan. Tetapi kita harus percaya jaminan hidup kita ini sudah ditanggung oleh Tuhan. Kan itu ketika orang-orang berbicara tentang masalah, pergumulan, kesulitan, kesusahan, dan selalu mengeluh dalam hidupnya, berarti dia tidak memiliki kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Sementara kasih karunia Tuhan ketika dilimpahkan dalam setiap kehidupan orang percaya, maka akan memunculkan sukacita, rejoice. Amin. Sekali lagi, kesenangan dengan sukacita adalah dua hal yang positif yang muncul secara emosional. Atau emosi yang positif itu sama. Tapi perbedaannya adalah kesenangan yang bersifat sementara yang dipengaruhi oleh bagian luar atau materi. Tapi sukacita itu datangnya bersumber dari dalam. Di mana dia tahu dan dia menyadari bahwa hidupnya ada dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Amin. Ketika dia menyadari bahwa hidupnya di dalam tangan kuasa Tuhan, maka seharusnya dia tidak perlu lagi kalau ketemu orang cerita masalah, pergumulan. Dia harus menyadari bahwa apa yang dia alami itu Tuhan tahu. Tuhan sangat tahu. Yang Tuhan mau adalah kebaikan hati kita ini harus muncul dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kehadiran kita kepada orang lain, katakan beginilah saudara. Saudara cerita sama orang yang saudara punya pergumulan, sementara orang itu juga punya pergumulan saudara. Juga sangat berat, mungkin lebih dari saudara. Atau beginilah. Orang itu lagi sakit gigi, saudara. Saudara datang cerita dengan masalah pergumulan hidup saudara. Bagaimana kira-kira saudara? Kira-kira dia bisa terima enggak? Tapi kalau saudara datang membawa damai sejahtera, membawa sukacita dalam kehidupan orang lain. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, katakanlah sebagaimana tadi saya katakan, dia lagi sakit gigi. Lalu kemudian saudara cerita tentang sukacita yang saudara alami dalam hidup saudara. Itu akan memberikan pertolongan. Itu yang firman Tuhan tadi katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin.
Bagaimana orang lain bisa tahu kalau kebaikan hatimu kalau kita tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan dalam hidup kita? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersukacita itu berarti menaruh kesenangan kita hanya ada di dalam Tuhan. Sekalipun, saudara perhatikan, Rasul Paulus ada di dalam penjara, tetapi dia tidak pernah kecewa, bahkan selalu bersukacita. Karena dia menyadari bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Sebagaimana Rasul Paulus selalu disertai oleh Tuhan. Saya percaya, saya sangat percaya. Kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya juga sebagai orang-orang percaya, kita juga ada dalam jaminan tangan pemeliharaan Tuhan. Dan kita selalu dalam tangan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Karena itu Rasul Paulus katakan dalam Filipi 4, masih di pasal yang sama. Di ayat yang berbeda, ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Oh, haleluya. Artinya bahwa keadaan luar tidak dapat mempengaruhi hatinya seorang Rasul Paulus. Baik itu kekurangannya, baik itu kecukupannya, tidak akan mempengaruhi keadaan hati Paulus. Hati Paulus penuh dengan sukacita. Lalu kemudian dia katakan berikutnya, aku tahu apa itu kekurangan. Dia sudah mempelajari semua. Dia sudah lewatin semua. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dia bisa berada dalam lingkungan orang-orang yang berduit, orang-orang yang berkecukupan. Dia bisa berada di lingkungan orang-orang yang susah, yang membutuhkan pertolongan. Dia mengalami itu semua. Dan itu yang saya katakan bahwa kesenangan itu datangnya dari luar, bisa mempengaruhi kehidupan saudara. Tapi sukacita itu datangnya dari dalam dan tidak bisa mempengaruhi keadaan saudara senang atau tidak senang. Ada duit atau tidak ada duit. Sukacita selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Lalu kemudian dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Oh, haleluya. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara, garis bawahi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oh, haleluya. Sekali lagi, sukacita dari Tuhan itu tidak ditentukan dari keadaan luar kita. Sebaliknya, sukacita dari Tuhan akan memberikan Bapak Ibu Saudara dan saya kekuatan yang baru. Amin. Kan itu kita mau serahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan. Sehingga hidup kita ini tidak dipengaruhi dalam keadaan di sekitar kita, di luar kita. Baik ada duit maupun tidak ada duit. Baik sehat maupun sakit. Baik cukup maupun kekurangan. Itu tidak mempengaruhi sukacita yang bersumber dari kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Karena itu sebagai orang percaya, kita tetap mau mengandalkan Tuhan. Kita tetap menaruh iman kita teguh di dalam Tuhan. Karena itu pemazmur juga katakan di dalam Mazmur 16 ayat 11. Sebagai orang percaya, hidup kita harus dipenuhi dengan sukacita, rejoice dari Tuhan. Tapi bukan oleh kesenangan dari luar, yaitu happy yang terbatas sifatnya. Pemazmur punya pengalaman dalam hal ini, sebagaimana tadi saya katakan. Kita lihat dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11, saudara. Di ayat yang terakhir, Mazmur 16 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan demikian. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu, di hadapan Tuhan tentunya, ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat, ada kesukaan, ada kegirangan senantiasa. Dalam hal ini sekali lagi pemazmur menegaskan bahwa
Tuhanlah yang akan memberitahukan kepada saudara dan saya jalan kehidupan. Karena di hadapan Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Karena itu sukacita yang dimiliki dalam setiap orang-orang percaya, sekali lagi, tidak tergantung dari lingkungan di mana kita berada. Tidak tergantung dari pendapatan yang kita punya. Tidak tergantung dari sesuatu yang kita bisa terima pada hari ini. Ketika fokus kita kepada Tuhan, bahwa hidup kita telah dijamin oleh Tuhan, itu harus muncul, harus memunculkan sukacita. Karena itu harus dimiliki dalam setiap kehidupan orang percaya. Sekali lagi, sebagai introduksi tadi saya di atas bahwa orang-orang yang hidup menurut daging itu berbeda dengan orang-orang yang hidup menurut roh. Orang-orang yang menurut daging, dia akan mencapai segala sesuatu dengan menghalalkan segala macam cara. Tapi orang-orang yang hidup menurut roh, dia tahu bahwa hidupnya bergantung penuh di bawah kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Sehingga ada sukacita yang senantiasa muncul dari kehidupan dia. Sekali lagi firman Tuhan katakan di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Jadi kita dapat memiliki sukacita atau rejoice yang berlimpah-limpah ketika kita menjalin, membangun hubungan, membangun relasi dengan Tuhan begitu dekat dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Melebihi apapun juga, ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, maka hidup kita akan selalu indah pada waktunya. Jadi milikilah sukacita, kairo atau rejoice, kasih karunia Tuhan dari Tuhan, dan bukan kesenangan yang datang dari luar yang memiliki keterbatasan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus kita baik. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita selalu bersukacita karena kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, dan sukacita itu bersumber dari dalam. Kita bukan hidup dalam kesenangan dunia ini, karena kesenangan berdatangnya dari luar, tergantung situasi kondisi kita, tetapi sukacita, kita punya pengharapan, kita punya kepastian di dalam Tuhan. Karena kita sudah memperoleh jaminan kehidupan kekal yang dijanjikan Allah dalam setiap hidup kita. Mari kita naikkan pujian, sukacitaku penuh, ku bermazmur kepada Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Amin. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih untuk sukacita ini. Terima kasih Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari
daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, haleluya. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini Engkau ingatkan kami semua. Sebagai umat ketebusan-Mu, Engkau sudah bayar dengan sangat mahal. Engkau sudah beli kami semua dengan harga yang lunas. Karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersuka cita. Sebab sukacita adalah merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita punya jaminan kehidupan yang kekal di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dalam kekayaannya dia bisa menjamin bahwa dia hidup kekal tanpa Tuhan. Tidak ada seorang di dunia ini pun yang punya jabatan yang paling tinggi sekalipun dia bisa menjaminkan dirinya untuk memperoleh hidup yang kekal. Selain hanya satu pribadi yang dapat menyelamatkan dan menjamin kehidupan kami, itu Yesus Kristus Tuhan. Karena itu layaklah kami memuji dan memuliakan, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Dan Engkau layak menerima segala pujian, hormat, syukur kami ya Tuhan. Haleluya. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Haleluya. Inilah yang kurenungkan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan.
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu dalam setiap kehidupan kami, dimanapun saat ini kami berada Tuhan. Tidak dapat membatasi kuasa Roh Kudus tampil dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak terbatas oleh waktu, tempat, dan keadaan. Saat ini kami di tempat ini memuji, memuliakan, menyembah Engkau. Bahkan kami sudah mendengarkan apa menjadi isi hati-Mu bagi kami. Kami percaya kekasih-kekasih kami dimanapun mereka berada, ada lawatan Allah terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga duka cita menjadi sukacita yang Tuhan gantikan dalam setiap kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau kami punya jaminan, kami punya kepastian. Sehingga sukacita kami tidak terpengaruh oleh keadaan apapun yang ada di luar kami. Karena kami percaya kasih karunia Tuhan senantiasa menjadi bahagian kehidupan kami sebagai orang-orang percaya yang senantiasa menjaga relasi, menjaga hubungan yang tetap dengan Tuhan. Dan di sanalah Roh Kudus mengambil alih peranan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya yang bergantung, berharap penuh kepadanya. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu pada pagi ini. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, dan mata pencarian mereka masing-masing. Tuhan memberkati warung mereka, toko mereka, bisnis mereka. Bahkan sampai kepada anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini mengalami masalah pergumulan hidup mereka. Tuhan, kami percaya Engkaulah satu-satunya jawaban dalam setiap hidup mereka. Jamah mereka Tuhan, yang sakit sembuhkan mereka, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah Tuhan. Karena kami percaya Engkau satu-satunya jawaban dalam setiap kehidupan kami orang-orang percaya. Secara khusus kami berdoa untuk negeri kami, bangsa kami. Berkati bangsa kami Tuhan. Pemerintahan yang ada dari tingkat pusat sampai daerah. Dari presiden kami sampai kepada pemimpin yang terkecil di daerah-daerah. Berikan mereka hikmat. Sehingga setiap keputusan kebijakan mereka senantiasa berdasarkan hikmat takut akan Tuhan. Sehingga kami sebagai umat-Mu yang ada di tengah-tengah bangsa kami sendiri. Dan bebas memuliakan Engkau, memuji Engkau. Dan kami percaya satu ketika hujan pertobatan terjadi di negeri kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar kami akan tamatkan ibadah kami pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia cinta, kasih kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan, pimpinan, kekuatan, kuasa, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah terima berkat siang ini dan sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.